minimal dalam Injil Matius dan Lukas, di sana dicatat doa Yesus yang begitu terkenal, yaitu doa Bapa kami. Tetapi jika saudara membaca Injil Yohanes, menarik. Di dalam Injil Yohanes tidak banyak, bahkan mungkin dikatakan tidak sering Yesus diceritakan sedang berdoa. Tapi sekali Yesus diceritakan sedang berdoa, maka doanya adalah doa yang paling panjang. Jika saudara membaca Injil Yohanes dan jika saudara membaca Injil Yohanes dan 3 Injil yang lain, maka Yohanes 17 adalah satu-satunya doa Yesus dan satu-satunya doa Yesus yang paling panjang di dalam Alkitab. Tadi kita membaca sebagian saja, kita tidak membaca keseluruhan. Tapi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang menarik bagi kita. Di dalam Injil Yohanes, Yesus hanya digambarkan atau Yesus diceritakan satu kali berdoa, dan doa ini adalah doa yang paling panjang, dikenal sebagai doa Yesus sebagai imam besar. Doa Yesus sebagai imam besar, the great priesthood prayer, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Doa Yesus sebagai imam besar. Nah, kalau saudara memperhatikan pada bagian ini, maka menarik, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca ayat-ayat yang tadi ada di Alkitab, yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama, saudara perhatikan, bukan kepada mereka ini saja aku berdoa, tapi kepada orang-orang yang akan percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Mereka di situ adalah murid-murid Yesus Kristus yang 11 orang. Karena di situ tidak lagi Yudas, saudara. Karena saudara memperhatikan Injil Yohanes, Yudas sudah pergi untuk menyerahkan Yesus Kristus. Dan sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, dia menyampaikan doa ini kepada Bapanya di surga. Dan saudara dia mengatakan bukan kepada mereka ini saja, bukan kepada 11 muridnya itu saja, tapi juga kepada orang-orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus melalui murid-muridnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, siapa orang-orang itu? Itulah kita. Sebelum kita ada dalam dunia ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah berdoa untuk kita. Yesus berdoa kepada Bapa di surga bukan hanya untuk murid-muridnya. Kita mengerti kenapa Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Karena sebentar lagi dia naik ke kayu salib, bahkan dia tidak akan ada lagi di antara murid-muridnya. Itu adalah masa yang sangat berat bagi mereka. Itu akan menjadi hidup, itu akan menjadi masa atau waktu yang situasi yang sangat berat bagi murid-muridnya. Karena guru mereka akan ditangkap dan kemudian disalibkan. Tapi menarik, di ayat ini juga saudara melihat Yesus bukan berdoa untuk murid-muridnya saja, tapi dia juga berdoa untuk saudara dan saya. Pada waktu itu saudara dan saya belum ada, tapi Yesus sudah tahu nanti akan ada orang-orang yang percaya kepada Kristus melalui pemberitaan murid-muridnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bukan first generation Christian, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bukan first generation Christian, kita adalah next generation Christian. Kita bukan first, yang generasi pertama orang Kristen itu adalah murid-murid Yesus yang pertama. Sedangkan kita adalah generasi-generasi selanjutnya dari murid-murid Yesus Kristus. Saya perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua, ayat yang tadi kita baru baca pada bagian yang pertamanya, di sana Yesus mengatakan, aku berdoa bukan untuk mereka ini saja, tapi untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku. Perhatikan saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadikan orang Kristen, apa yang menjadikan semua orang Kristen itu satu di dalam dunia ini? Satu hal, percaya kepada Yesus Kristus.